Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Beta Tantawi, saya sendiri. Yang kedua Agatha Ferry Helena. Yang ketiga Alfianti Nurista. Dan yang keempat Angelina Dita Ere. Dan yang terakhir Yulia Saharani. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang etika profesi dan hukum kesehatan. Next. Definisi etika. Etika merupakan budi pekerti menurut akal. Etika merupakan ukuran baik buruk perbuatan manusia menurut akal oleh Ahmad Tasir tahun 2012. Menurut KPPI, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak kewajiban moral atau akhlak. Jadi definisi etika sendiri nilai mengenai yang benar atau yang salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Next. Jenis etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu menelaah secara kritis dan rasional. Yang kedua, etika normatif atau norma-norma yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika deontologi atau kewajiban, dan etika teologi. Dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, egoisme etis atau kepribadian pribadi. Dan yang terakhir, utilitarianisme atau perbuatan yang memiliki arti baik. Next. Definisi profesi, yaitu suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa oleh Khomarudin. Menurut KPI, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Next. Ciri-ciri yang selalu melekat pada profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Next. Jenis profesi, profesional dan profesionalisme. Seorang yang profesionalisme menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya oleh HAER Pilar tahun 2002. Secara istilah, profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk menjalankan pekerjaan tersebut, dan mereka mendapatkan imbalan atau hasil berupa upah atau uang karena menjalankan pekerjaan tersebut. Beberapa profesi. Yang pertama, profesi kesehatan. Yang kedua, bisnismen. Yang ketiga, ahli hukum. Yang keempat, para ulama, dan lain sebagainya. Profesi fisioterapi. Fisioterapi adalah merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, fisik, elektroterapeutis dan mekanis, latihan fungsi, dan komunikasi.
Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Utrecht yaitu himpunan peraturan-peraturan, perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Kemudian pengertian hukum menurut C.T. Simorangkir, peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana berakibat diambil dari tindakan hukum tertentu. Kemudian ada pengertian hukum menurut M.H. Tirta Amijaja, yaitu semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan, didenda, dan sebagainya. Jenis dan ruang lingkup hukum. Menurut sumbernya, ada A. Hukum undang-undang, B. Hukum kebiasaan atau adat, C. Hukum traktat, D. Hukum jurisprudensi. Untuk yang pertama, hukum menurut sumbernya, hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Untuk hukum kebiasaan atau adat yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara, sedangkan hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, dan hukum tak tertulis. Kemudian menurut sifatnya, terbagi menjadi A. Hukum yang memaksa, kemudian B. Hukum yang mengatur. Kemudian menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hukuman hukum antara dua orang atau lebih. Sedangkan hukum subjektif merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kemudian lanjut menurut isinya, hukum dibagi menjadi A. Hukum privat, dan B. Hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Kemudian B. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perseorangan. Menurut tempat berlakunya ada hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, hukum dalam dunia internasional, hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain, dan hukum gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Kemudian ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Kemudian hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Kemudian yang terakhir, hukum juga dibagi menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material, yaitu hukum yang menurut peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Kemudian yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Selanjutnya ada tujuan dibuat aturan atau etika. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam
memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah dan berkaitan dengan etika agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum, serta menimbulkan efek hukum bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Next. Selanjutnya ada definisi etika kesehatan. Suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi, mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Next. Yang selanjutnya ada definisi hukum kesehatan. Definisi hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berlangsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum medis atau medical law. Yang kedua, hukum kesehatan meliputi hukum medis, medical law, hukum keperawatan, nurse law, hukum rumah sakit, hospital law, hukum pencemaran lingkungan, environmental law, dan berbagai macam peraturan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Next. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu mengatur tentang yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, pengaturan berkaitan dengan tenaga kesehatan. Yang ketiga, pengaturan berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Yang keempat, pengaturan berkaitan dengan sarana kesehatan. Upaya kesehatan. Pengertian secara umum mengenai upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Yang kedua, pengaturan berkaitan dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan. Tanpa adanya tenaga kesehatan, mustahil penyelenggaraan kesehatan akan terlaksana. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dimaksud sebagai tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang ketiga, pengaturan berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Pertama, pengaturan tentang obat. Berkaitan dengan sediaan farmasi adalah bahan obat tradisional dan juga kosmetika. Pengaturan tentang alat kesehatan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ketentuan umum disebutkan bahwa alat kesehatan merupakan sumber daya di bidang kesehatan. Yang terakhir, pengaturan berkaitan dengan sarana kesehatan. Pengertian umum mengenai sarana kesehatan tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun disebutkan tentang penempatan jumlah tenaga kesehatan dengan pemerataan sarana pelayanan kesehatan. Next. Perundang-undangan yang mengatur tentang profesi fisioterapi. Yang pertama ada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 376 Menkes _3/2007. Next.
dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376/Menkes/3/2007 berisi atau membahas tentang yang pertama ada standar profesi fisioterapi, yang kedua standar kompetensi fisioterapi, yang ketiga etika fisioterapi Indonesia, dan yang keempat unit kompetensi fisioterapi. Next. Dasar hukum tenaga kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dasar hukum tenaga kesehatan adalah tentang kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan tenaga kesehatan ini, semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pembekalan kesehatan, serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan. Secara hukum, tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur tersendiri sejak 22 Juli 1963, masih menggunakan acuan hukum Undang-Undang Kesehatan tahun 1960. Selanjutnya tahun 1992 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, maka Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 23 tahun 60 sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan masih berlaku sambil menunggu produk hukum yang baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992. Akhirnya pada tahun 1996 keluarlah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum akan diatur dengan peraturan menteri. Di samping kualifikasi, tenaga kesehatan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Next. Peraturan Perundang-Undang Kesehatan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Yang kedua tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang keempat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan. Yang kelima Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang ordonansi obat keras. Yang kedelapan Perlindungan Konsumen Kesehatan. Yang kesembilan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik, dan yang ke-10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restitusi. Peraturan Undang-Undang Kesehatan. 11. Peraturan Konsi Kedokteran Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan program adaptasi dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri. Yang ke-12, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Yang ke-13, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Dan yang ke-14, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kebidanan. Selanjutnya, penelitian tentang etika. Yang pertama, informed consent, penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui resiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalankannya. Yang kedua adalah anonymity tanpa nama, dan yang ketiga adalah confidentiality, kerahasiaan. Kerahasiaan ini adalah dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang punya akses adalah orang yang tepat.
selanjutnya. Kajian penelitian tentang hukum kesehatan. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan polisi. Kekuasaan polisi ini adalah kekuasaan perintah untuk menjalankan kendali. Yang kedua adalah pencegahan penyakit dan cedera. Ini untuk penerapan perangkat hukum untuk masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah psikologi hukum kesehatan masyarakat. Ini untuk ketegangan dalam undang-undang kesehatan masyarakat. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.